Kampus Politeknik Negeri Jember atau Polij bersiap melakukan praktik pembelajaran secara luring namun terbatas bagi para mahasiswa. Hal ini telah disesuaikan dengan ketentuan dan petunjuk dari Kementerian Pendidikan Ristek Dikti. Namun demikian, penerapan praktik luring terbatas ini wajib sesuai protokol kesehatan secara ketat, mengingat mahasiswa Polij tidak hanya dari Jember saja, melainkan juga dari luar kota Jember. Dan untuk mengetahui seperti apa kesiapan dari Kampus Politeknik Negeri Jember yang akan melakukan praktik luring terbatas, saya akan mencoba menghubungi Kabak Humas Politeknik Negeri Jember, Bapak Mahsus Nurmanto. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Mahsus Nurmanto, Kabak Humas Politeknik Negeri Jember. Ya, selamat sore Mbak. Ya, perkenalkan Pak Mahsus, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak. Saat ini kita sedang siaran langsung dan membahas mengenai Politeknik Negeri Jember yang akan praktik luring terbatas. Pak Mahsus mungkin bisa menginformasikan kepada kami seperti apa kesiapan dari Polij yang akan melakukan pembelajaran tatap muka ini, Pak. Oke, terima kasih. Jadi gini, memang kita harus berempati dan ikut menjadi bagian bagaimana menyelesaikan COVID-19 di negeri yang kita cintai bersama-sama. Tetapi memang alhamdulillah mungkin akhir-akhir ini kondisi COVID secara umum sebetulnya sudah melandai. Mungkin khususnya di kota Jember ini juga sudah melandai. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikti nomor 6 tahun 2020 sebetulnya untuk penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020-2021 ini dimungkinkan untuk dilaksanakan ring tatap muka tapi terbatas dengan pertimbangan kondisi daerah masing-masing. Itu yang paling penting. Kedua juga harus mendapatkan rekomendasi dari pihak tim Satgas COVID di kabupaten masing-masing. Ini yang kenapa kita kemudian melakukan ini? Satu, dasarnya ada. Kedua, memang kalau Politeknik Negeri Jember itu kan menjadi salah satu perguruan tinggi vokasi unggulan di Indonesia. Ciri perguruan tinggi berbeda dengan perguruan tinggi akademis atau universitas institut. Kalau vokasi itu memang menitik beratkan pada aspek skill, penguatan keterampilan untuk mahasiswa dan lulusannya. Nah, memang dari dasar itu, dari kondisi yang memungkinkan, maka keciri khasan Politeknik Negeri Jember atau perguruan tinggi vokasi, maka dengan pelaksanaan selama ini kita mulai Maret 2020 menjalankan kuliah dan praktek secara online atau secara daring, maka ada sesuatu yang hilang daripada ciri perguruan tinggi vokasi. Maka kita berusaha menyiapkan diri untuk mengarah ke sana. Baik, jadi nantinya kapan akan mulai diterapkan pembelajaran tatap muka ini, Pak? Ini kita siapkan ya minggu ke depan ini kita harus menyiapkan karena kita masih selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim Satgas daerah. Tapi secara prinsip kita sudah melaksanakan bahwa kita pun nanti kalaupun sudah mendapatkan ACC atau rekomendasi dari tim Satgas daerah ini, kita pasti akan mengikuti tahapan-tahapan dan ketentuan yang setelah digariskan secara nasional. Contohnya misalnya sesuai dengan surat Dirjen Dikti tersebut bahwa maksimal yang bisa tatap muka ada 50%, tetapi kita pasti akan ngambil di bawahnya. Contohnya kapasitas lab, untuk yang kapasitas lab kita pun akan ngambil maksimal 30%. Jadi setiap kelompok, jadi sehari nanti akan dibagi 2 kelompok, jam 8 sampai jam 11, kemudian kita break itu adalah mahasiswa pulang, harus keluar dari area kampus. Nah, kemudian waktu 2 jam sampai jam 1 nanti ada kewajiban setiap lab untuk mensterilisasikan dari alat-alat itu di disinfektan. Jadi nanti baru gelombang berikutnya, nanti jam 1 sampai jam 4 ada kelompok praktikum yang kedua tiap hari sampai nanti kira-kira 8 minggu yang kita rencanakan. Baik. Dan memang saat ini untuk beberapa warga Indonesia memang sudah melakukan vaksinasi
COVID-19 Pak Masud. Apakah dari pihak pengajar di Politeknik Negeri Jember sudah melakukan hal itu, Pak? Alhamdulillah kita sudah secara umum hampir semua sekitar 700-an staf baik tenaga pendidik atau dosen maupun tenaga kependidikan, teknisi maupun tenaga administrasi sudah melaksanakan vaksinasi selama sebanyak 2 kali. Satu, kedua, kemudian kita sekarang sedang mendata. Kira-kira dari praktek luring terbatas ini kan memang tidak wajib, tidak semuanya. Jadi masing-masing harus mengisi Google Form ataukah pengajuan kesiapan, terutama bagi mereka yang mahasiswa yang umurnya di bawah 21 maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian nanti pada saat mereka datang ke kampus maka harus lapor ke tim Satgas yang di poliklinik dan kemudian menyampaikan data dan dicek dan dievaluasi dan dimonitor. Mereka harus evaluasi diri, kemudian melakukan isolasi mandiri di kosannya masing-masing dengan pengawasan dari tim Satgas. Kemudian kita juga menyiapkan tes genusi yang nanti akan kita siapkan di poliklinik. Kemudian juga di masing-masing gedung, di masing-masing lab sudah kita siapkan alat cuci tangan dan sabun yang sudah cukup merata. Kemudian juga kita melaksanakan penyemprotan disinfektan secara rutin di fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan mahasiswa maupun dengan pegawai yang lain. Baik, jadi memang Politeknik Negeri Jember ini sangat mendukung pemerintah untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan dan alat pengukuran suhu seperti itu, Pak Masud ya? Iya, pasti. Nanti di masing-masing antara akses gerbang masuk sama akses gerbang keluar kita harus terpisah. Satu, kedua, setiap gerbang masuk nanti pasti ada alat pengukur suhu yang pasti harus semua orang melewati di sana. Baik, sambil menunggu persetujuan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Jember, mungkin hal-hal sarana dan prasarana ini sudah mulai disiapkan oleh Politeknik Negeri Jember, Pak? Ya, sudah. Jadi memang ini sudah secara rutin penyemprotan semua sarana ruangan itu juga secara berkala juga disemprot. Kedua, yang biasanya sekarang memang tidak ada mahasiswa praktikum, kita lebih tambahi daripada alat-alat cuci tangan yang di berbagai tempat sehingga nanti tidak ada akses yang tidak melewati alat cuci tangan. Kedua yang pasti adalah bahwa kita pastikan protap dari penyelenggaraan praktek luring terbatas itu sudah kita bakukan sehingga nanti betul-betul meskipun mereka masuk, jadi juga hanya 10 orang sesi. Jadi tentunya mungkin jangan ditakutkan bahwa nanti ada terjadi pengerumunan. Dan nanti pengawasan oleh tim Satgas juga akan ketat. Mereka yang datang langsung masuk ke lab masing-masing. Kemudian setelah selesai sesi pertama yang jam 11 mereka diarahkan untuk langsung keluar ke kampus atau ke tempat kosannya masing-masing. Itu yang mungkin mampu kita lakukan. Nah, moga-moga nanti semua aktivitas mahasiswa juga mampu mengendalikan diri. Jangan sampai keluar kampus tapi kemudian melakukan kerumunan-kerumunan di luar yang sebetulnya itu adalah di luar kendali daripada kampus. Iya, betul. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Mahsus Nurmanto, Kabak Humas Politeknik Negeri Jember. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Selamat sore.